مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. ثم الفاتحة بنية أن الله ينور قلوبنا ويشرح صدورنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas iradahnya, atas izinnya. Pagi ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat beriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita baru sampai di ayat pertama dari surah Al-Mumtahanah yang menceritakan tentang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang
membocorkan rahasia Rasulullah yang akan menyerang kaum musyrikin kafirin yang ada di Mekah, sehingganya Allah Subhanahu wa taala menegur sahabat Hatib itu. Kenapa Allah menegurnya? Karena ini sangat berbahaya. Yang kedua, karena memang Allah sayang kepada Hatib. Sesungguhnya Hatib itu adalah, kemarin kita sudah bahas, sahabat Rasulullah yang sangat baik, bahkan ikut dalam peperangan Badar. Cuma karena rasa cintanya kepada keluarganya yang ditinggalkan, padahal mereka itu masih dalam keadaan kafir, mereka itu musyrikin. Ya kenapa? Kecintaannya kepada keluarganya itu membuat ia melakukan sesuatu yang keliru, gitu kan? Padahal kata Allah, kenapa kamu berbaik-baik kepada mereka? Padahal mereka itulah orang-orang musyrikin kafirin Quraisy yang mengeluarkan kalian dari, mengusir kalian dari kota Mekah. Nah, yang terakhir kemarin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa sih begitu besar kebenciannya orang-orang musyrikin kafirin Quraisy terhadap Rasulullah dengan para sahabat? Dasarnya adalah antu'minu billahi rabbikum, karena kalian itu beriman kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kebencian orang-orang kafir, kebencian orang-orang musyrikin itu karena keimanannya Rasulullah dengan para sahabat kepada Allah. Cuma itu dasarnya. Makanya dalam ayat yang lain itu, wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid, gitu. Tidaklah mereka itu disiksa. Jadi kan dulu ada cerita orang-orang muslimin itu digalikan parit gitu, yang begitu luas. Di dalam parit itu sudah disiapkan bahan bakar, kayu-kayu untuk membakar kaum muslimin. Setelah api itu besar, semuanya mereka itu dilempar-lemparin ke situ, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau cerita Rohingya gitu ya, itu sebetulnya sudah ada dari sejak dulu. Cerita saudara-saudara kita muslim yang misalkan nggak salah apa-apa di tengah jalan ditembakin misalnya gitu. Atau yang lagi pakai hijab di kendaraan umum, di kereta, kemudian ditarik hijabnya gitu. Itu banyak cerita-cerita itu. Ini sekarang terjadi gitu. Dan cerita itu sudah ada dulu sejak zaman Nabi dan Rasul. Jadi intinya kebencian mereka kepada kaum muslimin karena keimanannya kepada Allah, itu dia. Kita lanjutkan ayat yang keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم Iyasqafukum, jika mereka menangkapmu. Jadi kalau seandainya kaum muslimin itu menjadi tawanan mereka orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu kan pembesar-pembesarnya itu. Kalau seandainya kalian, ini kan lagi nasihatin Hatib sebetulnya. Kalau seandainya kalian kaum muslimin ditangkap oleh mereka, dipegang oleh mereka, jadi tawanannya mereka, yakunu lakum a'daan, maka niscaya mereka itu orang-orang kafir Quraisy yang kau bela itu, mereka akan menjadi musuh-musuhmu. Bahkan wa yabsutu ilaikum aydiyahum, mereka akan membukakan, lepaskan tangan-tangan mereka, kemudian wa alsinatahum, dan lisan mereka bisu, dengan keburukan. Kemudian wa waddu law takfurun, dan mereka itu sangat berambisi, ingin sekali agar kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Begini maksudnya. Itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu yang ada di Mekah. Hei Hatib, mereka yang kalian tolong itu, yang kamu tolong itu, dengan membocorkan rahasianya Rasulullah, tetap saja yang namanya orang kafir itu enggak akan dia membalas jasa kepadamu. Kemarin itu kan Hatib berpikir, karena dia punya saudara di Mekah, punya ibu, punya bapak, punya keluarga, adik kakak, yang ia tinggalkan berhijrah ke Madinah. Dia berharap kalau dia membocorkan rahasia Rasulullah itu, keluarganya akan dilindungi, keluarganya akan diberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan. Tapi kata Allah, yang namanya orang kafir itu enggak begitu. Kalau seandainya nih kamu tertangkap oleh mereka,
kamu jadi tawanan mereka. Pasti itu yakunu lakum, mereka itu akan menjadi untuk kalian itu al-a'da, musuh-musuh kalian. Enggak ada istilah cinta-cinta yang namanya orang kafir itu, enggak ada. Enggak ada rasa belas kasihan, enggak ada. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan wala tajidanna, sungguh kalian akan mendapatkan apa tuh? Orang-orang yang begitu besar, adawatan lilladzina amanu, permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Nah jadi jangan berharap dengan berbaik-baik dengan kafir Quraisy itu dia akan cinta kepadamu. Enggak akan begitu. Tetap dia akan menunjukkan permusuhannya. Bahkan wayabsutu aydiyahum, mereka akan membukakan tangannya. Artinya begini, mereka itu orang-orang kafir akan mengerahkan segala kekuatan tangannya untuk membunuh kalian, kemudian untuk memperbudak kalian, melakukan segala sesuatu dengan fisik mereka. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Ya seperti itu gambarannya. Wa yabsutu aydiyahum, yang namanya orang kafir itu. Ini Allah lagi ngingetin Hatib nih. Orang-orang kafir Quraisy itu bukan hanya menunjukkan permusuhannya, kalau mereka memiliki kesempatan untuk membunuhmu, kamu akan dibunuh. Dia akan melakukan dengan kekuatan tangannya untuk melukai kalian, untuk menyusahkan kalian, menyakiti kalian. Wa alsinatahum, begitu juga dengan lisan-lisan mereka. Maksudnya apa? Mereka gunakan lisan mereka untuk mencaci maki kalian, mencela kalian. Bisu, dengan segala keburukan-keburukan. Bahkan endingnya adalah wawaddu, dan mereka itu orang-orang kafir ingin sekali mengembalikan kalian kepada kekufuran. Artinya mengembalikan kalian kepada agama nenek moyang mereka. Jadi memang ada misi itu. Jadi kepengennya ketika itu orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Jadi dasarnya apa, Hatib? Kalau kamu mau berbaik-baik dengan mereka dengan membocorkan rahasia Rasulullah, ini ditegur langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ceritanya. Berikutnya begini, lan tanfa'akum arhamukum. Lan itu masuk ke fi'il mudhari'. Tidak akan artinya. Kalau udah kalimat depannya lan, enggak akan pernah terjadi, enggak akan. Misalkan walan tarda ankal yahudu walan nasara, pakai lan tuh. Tidak akan pernah selama-lamanya, itu udah Allah ingatkan tuh. Pakai lan. Kalau la tidak, ya mungkin besok iya. Kalau lam belum, berarti mungkin saja iya. Tapi kalau udah lan, enggak akan pernah. Sampai kapanpun.
Walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti cara-cara mereka. Artinya begini, Yahudi Nasara itu selalu melakukan sesuatu sampai kita ini orang-orang muslim mengikuti cara-cara mereka, budaya mereka, meyakini keyakinan mereka, dan terus menerus mereka melakukan itu sampai yaumul akhir. Seperti itu gambarannya. Makanya subhanallah, insyaallah saya September mau ke Cianjur, Ustaz Saleh. Tempat di mana saudara-saudara kita itu al-murtaddin, banyak yang sudah murtad. Insya Allah itu dengan MUI kota. Karena memang sudah ceritanya sudah banyak saudara-saudara kita itu yang berpindah keyakinannya. Itu yang disebut walan tarda. Mereka enggak akan ridha itu. Halo yang punya Cianjur. Kumaha? Nah, ini sedang kita berusaha setidaknya bisa memanim apa tuh? Ya, lisir-lisir ujungnya dah. Seperti itu. Jadi lan tanfa'ukum, sungguh tidak ada manfaatnya untuk kalian, enggak ada gunanya. Arhamukum, jalinan kasih sayang di antara kalian. Hatib, rasa cintamu, sayangmu, mawaddahmu, sampai diulang 3 kali kata mawaddah dalam surah Mumtahanah ini, kepada keluargamu, ayahmu, ibumu yang kamu tinggalkan di Mekah itu, la tanfa'ukum, enggak ada manfaatnya. Kenapa enggak ada manfaatnya? Wala auladukum, begitu juga dengan anak-anakmu yang kamu tinggalkan di Mekah itu, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka itu berbeda keyakinan. Di mana tidak ada manfaatnya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, ini bicara tentang berbeda keyakinan. Kemarin saya sudah bahas mengenai cerita Asma. Ketika dia menjadi seorang muslimah, kemudian datanglah ibunya untuk bersilaturahim. Tetapi dia menolak, enggak mau. Karena beranggapan ibunya masih musyrik. Akhirnya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa dalam hubungan sosial, dalam hubungan muamalah antara ikatan keluarga yang nggak jadi masalah. Kalau ada seorang anak punya ibu non muslim, ya muliakan, hormati. Tetapi kalau dia memaksamu, alla an tusyrika bima laysa laka bi fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk menjadikan kamu orang yang musyrik kepada Allah, mengkufuri Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi dalam urusan keduniaan, kamu wajib taat sama orang tua kamu, meskipun dia berbeda keyakinan. Kan luar biasa nih, toleransi banget Islam itu ajarannya. Jadi jangan mentang-mentang ada anak udah menjadi muslim, keluarganya non muslim,
itu seakan-akan putus silaturahimnya. Nggak boleh. Tetap saja dalam hubungan ya kekeluargaan, tetap saja dalam urusan bermasyarakat nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah dalam urusannya akidah, apa kemarin saya katakan, lakum dinukum waliyadin. Orang tua sekalipun nggak wajib kita taati kalau orang tua itu mengajak kepada kekufuran. Tapi dalam hal urusan hubungan kemasyarakatan keseharian kita, itu wajib kita muliakan orang tua kita. Nah, berarti kata Allah, kalau ada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, ada keluarga kita yang berbeda keyakinan dengan kita, orang tua kita yang berbeda keyakinan dengan kita, anak-anak kita yang berbeda keyakinan dengan kita, na'udzubillah. Di dunia barangkali ada manfaatnya, tapi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti kata Allah, la tanfa'ukum arhamukum, jalinan kasih sayangmu nggak ada manfaatnya nanti di hari kiamat, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya karena beda keyakinan. Yafsilu bainakum, karena akan berpisah di antara kalian. Ada ulama yang membaca yufassilu bainakum, karena Allah akan memisahkan kalian. Atau ada yang mengartikan yafsilu bainakum, artinya karena kalian sendiri akan berpisah. Jadi ada dua versi pembacaannya, ada yufassilu, ada yafsilu. Enggak ada manfaatnya. Pada hari kiamat mah nanti, kalau kita, saya pernah sampaikan kemarin, sayangnya luar biasa sama anak kita, tapi dia nggak seakidah. Pada hari kiamat nggak ada gunanya kasih sayang gitu. Yufassilu bainakum, karena Allah pisahkan kita, nggak bisa bersama, nggak bisa. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, pada hari ini sono kamu, pergi, diusir sama Allah. Berpisahlah kalian dari keluarga kalian yang tidak seakidah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu. Gimana tuh? Ada yang hafal nggak? Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Terus? Lah kok nggak ada yang hafal? Baca Yasin setiap malam Jumat. Sama, saya juga nggak hafal ini. Gimana dong? Bukankah kita sudah membangun agreement, perjanjian kata Allah? Wahai anak Adam, perjanjian itu janganlah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kalian masih menyembah yang lain? Nah, pada hari itu maka orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, begitu besarnya cinta kita kepada mereka itu di dunia ini, nanti pada hari kiamat udah nggak ada manfaatnya. Nah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha melihat apa-apa yang kalian perbuat. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, begitulah Islam mengajarkan. Kemarin saya sampaikan ukhuwah, persaudaraan dalam ikatan iman, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, itu lebih kuat ikatannya daripada ikatan ukhuwah fin nasab. Jadi ikatan
kekeluargaan itu di bawah ikatan kekeluargaan dalam agama. Karena kalau saya bilang kemarin, kalau ikatan akidah itu akan mengikat kita dari dunia sampai akhirat. Sehingga ditanya nanti, kan kita ditanya tuh oleh Allah, wa man ikhwanuka, siapa teman-temanmu itu? Kita menjawab, gimana jawabannya? Al muslimun wal muslimat ikhwani. Ya Allah, orang-orang muslim laki-laki dan perempuan itu adalah sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya. Itu kan pertanyaan yang di dalam kubur tuh. Makanya ada bocorannya, saya pernah sampai, kalau pengen bisa kita jawab, nanti udah jawabannya udah dibocorin tuh. Makanya dari sekarang biasain, nanti pas ditanya di kubur kita udah nggak gagap, karena udah tahu jawabannya, udah dibocorin. Kan nanti ditanya oleh malaikat, mar rabbuka, gitu kan? Kita jawab, raditu billahi rabban. Saya ridha kalau Allah menjadi Tuhan saya. Ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Wabil islami dinan. Ditanya lagi, wa man nabiyuka? Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa ma imamuka? Wabil qur'ani imaman. Wa ma kiblatuka? Wabil ka'bati kiblatan. Wa man ikhwanuka? Wabil mu'minina ikhwana. Kata Rasulullah, siapa yang melazimkan baca ini pagi dan di sore hari, maka dia aman daripada pertanyaan malaikat kubur. Nih baca nih, udah dibocorin nih. Enak banget jawabannya. Jadi nggak usah bingung-bingung, orang jawabannya udah dibocorin. Nanti pas malaikat tanya, mar rabbuka? Kita baca dah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman. Itu malaikat langsung pergi, udah dah, enggak usah ditanya dah, yang begini mah beres udah urusannya. Kenapa? Udah lancar jawabannya. Masya Allah. Jadi persaudaraan muslim itu menjadi bagian dari pertanyaan kita tuh. Ya. Enggak ditanya, kamu dulu partainya apa? Kamu dulu jagoin caleg yang mana? Enggak. Kamu dulu milih presiden yang mana? Enggak ada itu, enggak ditanya. Ya, yang ditanya siapa saudaramu. Jadi enggak ditanya partainya apa, enggak ditanya. Makanya ikatan persaudaraan itu, persaudaraan muslim itu sangat luar biasa, harus dipupuk sehingga menjadi ikatan keluarga dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, pagi-pagi pada pakai seragam biru-biru gerak jalan. Itu kan bagian dari memupuk ukhuwah sebetulnya. Saya belum bisa ikut. Itu bagus banget, luar biasa itu. Jamaah yang lain yang belum punya seragam minta sama Ustadz Amir. Ntar kita jalan-jalan bareng-bareng pakai seragam, kan keren ya. Nanti ada slogan, siapa kita gitu, biasa kan begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, barangkali ini dulu bahasan kita. Jadi inilah teguran Allah kepada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, yang karena rasa mawaddahnya, cintanya kepada keluarganya yang dia tinggalkan di Mekah padahal masih musyrik, sehingga dia membuat kekeliruan dengan membocorkan rencana Rasulullah ingin menyerang mereka dengan berkirim surat kepada salah seorang wanita yang datang ke Madinah yang bernama Sarah, gitu kan kemarin kan. Sampai di sini ceritanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Hatib dan kepada kita semua satu example, satu contoh seseorang yang luar biasa akidahnya.
yang keimanannya kepada Allah luar biasa, yaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan contoh di sini bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu mempertahankan akidahnya. Kan Nabi Ibrahim punya bapak. Bapaknya itu enggak mau diajak beriman kepada Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim itu mengajak bapaknya untuk beriman kepada Allah, sampai bapaknya nanya, Ibrahim, emang lu gak seneng sama Tuhan gua? Ntar gua kesel, gua tabok lu, gitu bahasanya. Ntar gua kesel, gua hajar lu sama batu lu. Sampai begitu bapaknya, nanti dijelaskan itu. Artinya tetap saja Nabi Allah Ibrahim, ketika itu orang tuanya sendiri, ketika dia kufur kepada Allah, dia tidak beriman, dia musyrik kepada Allah, tidak ada ikatan dalam ikatan akidah, nggak ada. Hanya sebatas orang tuanya yang kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah mahdi abi gitu kan. Ya Allah, berilah petunjuk buat bapakku karena sesungguhnya dia orang yang sesat. Nanti ujung-ujungnya Allah tegur Nabi Allah Ibrahim, ya udah nggak usah didoain. Ngapain didoain gitu kan? Emang udah nggak bisa, hatinya udah keras, ngapain didoain? Nanti kan menjadi hukum. Bagaimana hukum mendoakan orang musyrik, mendoakan orang kafir, itu kan? Termasuk apa yang ditegur Allah kepada Nabi Allah Ibrahim ketika mendoakan orang tuanya. Yang namanya hubungan orang tua kan, pengen orang tuanya dapat hidayah gitu kan, pengen orang tuanya sama sejalan, tapi nggak bisa. Ya kalau udah nggak bisa ya udah gitu kan, nggak usah minta-minta lagi kepada Allah, biarin aja udah gitu. Ini ceritanya, nanti insya Allah minggu depan ya. Cerita ini insya Allah kita akan bahas minggu depan sebagai salah satu contoh orang yang luar biasa akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya di satu ayat ini. Jadi baru sampai pada ayat yang kedua dari surah Al-Mumtahanah. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala